Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kita di dalam kitab Akhlaqul lil Banin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan kita, lebih-lebih untuk mempermudah mempraktekkan atau mengamalkan ilmu yang telah atau ilmu yang akan kita pelajari di dalam kitab Akhlaqul lil Banin, tidak lain dan tidak bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga mengharapkan keberkahan daripada sahibul kitab Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, kita sudah sampai di dalam bab yang terakhir di dalam adabul muhadatsah atau etika ketika berbicara. Di sini beliau menyampaikan wa anta tahaffadhu aidan fi kalamika min ifsya'is sir. Hendaknya bagi kita untuk menjaga ucapan kita, menjaga perkataan kita, supaya perkataan yang kita sampaikan tidak sampai mengeluarkan atau menyebarkan rahasia yang telah diamanati kepada kita. Wa minal mizahi ghairal laik. Bagi kita juga hendaknya untuk menjaga ucapan kita supaya tidak sampai bercanda dengan candaan yang tidak layak. Li'annahu yurithul hikid. Karena hal tersebut itu bisa menjadikan penyakit hikid atau penyakit dengki yang menimbulkan dendam terhadap orang yang dibicarakan. Wa min kathratid dhahik aw raf'is shauti bihi. Bagi kita juga hendaknya untuk menjaga ucapan kita, menjaga perkataan kita supaya tidak memperbanyak tertawa sampai terbahak-bahak, au raf'is shauti bihi, atau mengangkat suara kita ketika kita berbicara. Wa min abusil wajhi. Dan hendaknya di antara etika berbicara itu jangan sampai kita memasang muka yang abus, muka yang cemberut. Qala sallallahu alaihi wasallam, ditegur oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yubghidul mu'abbisa fi wujuhi ikhwani. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala marah terhadap orang yang memasang muka cemberut terhadap saudaranya. Kemudian di antara adab bermuhadasah atau bercakap, ngobrol dengan seseorang, itu hendaknya bagi kita meninggalkan kibir, meninggalkan sifat sombong, bahwasanya saya pernah begini, saya itu dekat dengan ini, saya pernah, dan seterusnya dan seterusnya. Wal ujub, janganlah membanggakan diri sendiri. Wal fakhr, sombong. Qala ta'ala fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Sesungguhnya hal tersebut telah diingatkan di dalam Al-Qur'an yang berbunyi fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri. Huwa a'lamu biman ittaqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih tahu bagi siapa yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal istihza'i bi ahadin. Dan adab selanjutnya adalah janganlah sesekali bagi kita untuk mencaci seseorang, menghina seseorang, au muhakatin qawluhu wa fi'luhu, atau menirukan gaya bicara atau gaya
gerak-geriknya, awit ta'ridi bi syai'in min uyubih, atau sampai menyebarluaskan salah satu daripada aibnya, au ta'yirihi bilaqabih, atau janganlah sesekali bagi kita untuk mencela seseorang dengan julukannya. Nah, yang mana hal tersebut telah kita dapati pada zaman kita sekarang. Melihat orang agak pendek disebut dengan pendek, ya, melihat orang yang agak hitam disebut dengan hitam, tidak memanggil namanya, akan tetapi memanggil julukannya atau nama caciannya. Ya. Sesungguhnya hal tersebut telah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mencela kaum yang lain, asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi orang yang dicela, kaum yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Dan janganlah sesekali dari golongan wanita mencela wanita yang lain. Bisa jadi wanita yang dicela itu lebih baik, lebih dekat kedudukannya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang mencela. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah sesekali wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah sesekali menjuluki seseorang dengan sifat atau kekurangan daripada orang tersebut. Wa idza adzaka safihun bikalamin fa'arid an ijabatihi. Apabila ada seseorang yang tidak suka terhadap kita, benci terhadap kita, tidak tahu akan kenyataan yang telah memang kita hadapi, terus kemudian orang tadi itu mengolok-ngolok kita, maka di sini Shahibul Kitab telah memberikan resep terhadap kita bagaimana cara kita untuk meladeni orang-orang yang mencela kita. Maka kata beliau, fa'arid an ijabatihi, maka janganlah sesekali untuk menjawab atau meladeni orang tersebut. Kama qala syair, seperti halnya yang telah disampaikan di dalam syair, idza nataqas safihu fala tujibhu wa khairum min ijabatihi as-sukutu. Sakattu anis safihi fadhanna anni ayitu anil jawabi ma ayitu. Apabila ada seseorang yang bodoh, seseorang yang tidak tahu akan kehidupan kita, kenyataan yang kita lakukan, fala tujibhu, maka janganlah sesekali bagi kita untuk menjawabnya atau meladeninya. Wa khairum min ijabatihi as-sukutu. Cara yang paling baik untuk meladeni orang yang seperti itu adalah as-sukutu, yaitu adalah diam. Sakattu anis safihi fadhanna anni ayitu anil jawabi wa ma ayitu. Kata seorang penyair, sakattu anis safihi fadhanna anni. Aku berdiam diri atas ucapan yang dia lontarkan terhadapku, ejekan yang dia lontarkan terhadapku. Fadhanna anni ayitu anil jawabi wa ma ayitu. Dan dia mengira aku tidak akan mampu untuk menjawab atau meladeninya. Wa ma ayitu, padahal sesungguhnya kita mampu untuk meladeni orang yang seperti itu. Akan tetapi seperti halnya yang dikatakan oleh mu'allif, a'rid an ijabatihi, maka jangan sesekali untuk meladeni orang yang seperti itu. Sesungguhnya bab ini telah dijelaskan di bab-bab yang sebelumnya, seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu penyair, yukhatibani safihu, atau lebih tepatnya
Ini adalah perkataan Imam Syafi'i. Yukhatibni safihu bi kulli kubhin wa akrahu an akuna lahu mujiba yazidu safahatan wa azidu hilman ka'udin zadahul ihraqu tiba. Yukhatibni safihu bi kulli kubhin. Seorang yang bodoh, seorang yang tidak tahu mengenaiku, itu mencela dengan seburuk-buruknya pencelaan. Wa akrahu an akuna lahu mujiba. Akan tetapi, kata Imam Syafi'i, aku enggan untuk meladeni orang yang seperti itu. Yazidu safahatan wa azidu hilman. Orang tersebut akan menambah kebodohannya dengan terus mencelaku. Wa azidu hilman, dan aku akan terus bertambah kesabaran, bertambah sifat santun dengan aku tidak meladeninya. Ka'udin zadahul ihraqu tiba. Beliau memberikan kita tamsil, memberikan kita contoh seperti halnya ud, kayu ud, zadahul ihraqu tiba. Seperti halnya kayu ud yang terus menambah semerbak wanginya ketika kayu tersebut terus dibakar. Seperti halnya yang telah terangkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar itu menjadi pertolonganmu. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Dan perlu kita ketahui bahwasanya sabar, orang yang bersabar itu mendapatkan ganjaran yang tidak terhitung. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an dijelaskan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan digenapkan atau akan diberikan ganjaran-ganjaran yang tidak terhitung. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang sabar akan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sabar akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan diberikan sifat sabar terhadap orang-orang yang tidak suka terhadap kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.